Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku. Kali ini Pak Guru akan memberikan pembelajaran tentang perkembangbiakan hewan. Namun sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama agar apa yang kita pelajari pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, anak-anakku, tentunya kalian sudah banyak mengetahui tentang macam-macam hewan, terutama yang berada di lingkungan sekitar rumah kalian. Mungkin ada anjing, tikus, sapi, ayam, burung, dan lain-lain. Nah, kali ini Pak Guru akan membahas tentang perkembangbiakan hewan. Pada dasarnya, perkembangbiakan hewan itu terbagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan secara generatif dan perkembangbiakan secara vegetatif. Marilah kita bahas secara rinci satu persatu. Kita mulai dari perkembangbiakan hewan secara generatif atau secara kawin. Nah, sebelum itu kita harus tahu apa yang dimaksud generatif. Generatif itu adalah suatu perkembangbiakan hewan yang melalui proses perkawinan. Nah, dalam perkembangbiakan generatif itu terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama yaitu ovipar, ya, dengan cara ovipar. Yang kedua dengan cara vivipar, dan yang ketiga dengan cara ovovivipar. Nah, mari kita bahas satu persatu, yaitu yang pertama perkembangbiakan hewan secara ovipar. Apa ovipar itu? Ovipar adalah suatu perkembangbiakan hewan yang melalui bertelur, jadi tidak melahirkan. Contohnya apa saja? Mungkin kalian tahu. Mari kita lihat gambar di samping ini. Jadi yang termasuk hewan ovipar itu ada burung, kadal, terus merpati, dan lain-lain. Jadi perkembangbiakan hewan yang secara bertelur itu disebut atau termasuk pada golongan ovipar. Nah, yang kedua yaitu vivipar. Perkembangbiakan hewan melalui vivipar itu adalah perkembangbiakan yang melalui melahirkan. Jadi beda dengan ovipar. Kalau ovipar bertelur, nah kalau vivipar itu melahirkan. Contohnya apa? Nah, kita lihat gambar di samping ini, yaitu yang termasuk hewan yang berkembang biak dengan vivipar itu adalah sapi, anjing, lumba-lumba, dan kuda. Adapun ciri-ciri dari hewan vivipar, yaitu hewan itu memiliki kelenjar susu, terus memiliki daun telinga yang tampak, yang kelihatan, yang besar. Penutup tubuhnya itu adalah ditutup dengan rambut. Kalau ovipar itu ditutup dengan bulu, berbeda ya. Kalau yang vivipar itu ditutup dengan rambut.
Kita lanjutkan ke yang ketiga, yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar, yaitu bertelur melahirkan. Salah satu contoh hewan yang bertelur melahirkan itu adalah ikan paus. Ikan paus itu berkembang biaknya dengan cara bertelur melahirkan. Ciri-ciri hewan yang termasuk pada ovovivipar itu yang pertama, pada embrionya yang berkembang biak dan tumbuh di dalam telur. Selanjutnya, setelah cukup umur, telur tersebut akan menetas dan anak hewan keluar dari tubuh induknya. Yang kedua, cadangan makanan yang diperoleh embrio bersumber dari dalam telur itu sendiri, jadi bukan dari tubuh induknya. Itulah beberapa kelompok atau jenis hewan yang berkembang biak dengan secara generatif. Kita beralih pada perkembangbiakan yang dengan cara vegetatif. Nah, apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan vegetatif? Perkembangbiakan vegetatif itu adalah perkembangbiakan hewan yang tidak melalui proses perkawinan. Kok bisa ya berkembang biak kok tidak melalui proses perkawinan? Ya bisa, karena memang setiap hewan itu memiliki cara berkembang biak. Contohnya yang akan diterangkan sama Pak Guru ini, kenapa kok bisa? Nah, itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada yang melalui tunas, melalui fragmentasi, dan melalui membelah diri. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, tunas. Hewan yang memiliki tunas mulai dari sejak awal sampai dewasa itu berkembang biaknya tidak melalui perkawinan, tapi dengan tunasnya sendiri. Setelah dewasa dia akan memisahkan diri sama induknya, membentuk individu yang baru. Contohnya, mari kita lihat lagi gambar di samping ini. Ya, yang pertama hidra, yang kedua polifera, yang ketiga kolonterata. Nah, itulah contoh hewan yang berkembang biak dengan tunas. Yang kedua adalah fragmentasi. Apa fragmentasi itu? Fragmentasi itu adalah suatu cara hewan berkembang biak dengan cara memotong tubuhnya. Memotong tubuhnya menjadi 2. Nah, potongan-potongan dari masing-masing tubuh itu akan membentuk individu yang baru. Contohnya yang termasuk hewan berkembang biak dengan fragmentasi itu adalah cacing pita, cacing pipih. Itu yang masuk pada berkembang biak dengan cara fragmentasi. Yang terakhir itu adalah membelah diri. Membelah diri itu membelah tubuhnya biasanya bersel satu. Hewan yang bersel satu itu berkembang biaknya itu dengan cara membelah diri. Nah, cara membelah diri itu melalui proses. Coba lihat gambar di samping ini. Amoeba
Itu karena bersel satu, itu cara berkembang biaknya itu dengan cara membelah diri dengan tahapan-tahapan seperti ini yang tertera di gambar ini, yang pada akhirnya dia akan membelah menjadi dua, membentuk individu-individu yang baru. Yang kedua adalah paramecium, yang juga proses untuk membelah dirinya seperti langkah-langkah di gambar ini, ya. Coba perhatikan. Dengan cara membelah diri dengan tahapan-tahapan seperti ini yang tertera di gambar ini, yang pada akhirnya dia akan membelah menjadi dua, membentuk individu-individu yang baru. Yang kedua adalah paramecium, yang juga proses untuk membelah dirinya seperti langkah-langkah di gambar ini, ya. Coba perhatikan. Ya, itulah anak-anak materi tentang perkembangbiakan hewan, di mana dapat kita simpulkan bahwa perkembangbiakan hewan itu terbagi menjadi dua, yaitu generatif dan vegetatif. Yang generatif itu terbagi menjadi tiga, yaitu ovipar, dan ovovivipar. Sedangkan yang generatif itu dengan cara melalui tunas, fragmentasi, dan membelah diri. Nah, itulah anak-anak materi yang dapat Pak Guru sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat diterima oleh kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.